yang kami hormati lebih khusus guru kita semua Buya Yahya, semoga beliau Allah panjangkan umur dalam sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, ketika jenazah dalam keadaan wafat, maka jenazah diletakkan di ruang tengah rumah, di mana kepala kiri jenazah berada di sebelah arah kiri kiblat. Kepala jenazah berada di sebelah kiri kiblat. Jadi kita analogikan sekarang kiblat adalah menghadap ke arah sana. Ya, kiblat ke arah sana, di mana jenazah diletakkan di arah kiri. Ini tanda bahwasannya jenazah belum dimandikan sehingga tamu yang bertakziah tidak langsung serta-merta mensolatkannya. Selanjutnya, untuk ahli waris seharusnya hendaknya menelpon orang-orang yang perlu ditelepon untuk diminta bantuannya. Di antaranya adalah tukang mandiin jenazah, kemudian seorang ustadz yang mengerti ilmu tentang pengurusan jenazah. Juga ditelepon tukang gali kubur untuk segera digalikan liang kubur. Kemudian selanjutnya kalau perlu tempat penyewaan katil dan tempat mandiin, maka juga dihubungi lembaga tersebut. Tapi biasanya penyewaan tadi adalah sesuatu yang gratis. Kemudian sebaiknya ruangan yang akan di dalamnya dimandikan dan dikafani jenazah secara berurutan adalah kamar utama yang ada kamar mandinya. Jadi sebaiknya di dalam rumah kamar utama yang ada kamar mandinya itu dijadikan tempat ruangan memandikan jenazah agar lebih terhormat. Apa yang pertama kali dilakukan? Keluarga yang mahram membongkar daripada ranjang yang ada di kamar utama tadi. Ya, jadi ranjang tadi dibongkar. Setelah dibongkar, barulah nanti masukkan tempat mandiin jenazah dengan dipannya. Ya, tempat memandikan jenazah dimasukkan memanjang ke arah kiblat. Jadi kalau kiblat di sebelah sana, maka meja itu arahnya panjang ke arah sana. Selanjutnya tidak hanya dipan ini yang dimasukkan ke dalam ruangan tersebut, tetapi juga ada tempat mengkafani, semacam ranjang ya yang diletakkan di sebelah tempat memandikan jenazah. Ya, kita anggap saja ini sebagai tanda daripada ranjang yang diletakkan tidak terlalu jauh di dalam ruangan itu, juga memanjang ke arah kiblat. Selanjutnya, ruangan tersebut seharusnya dalam keadaan sepi, tidak ada yang masuk kecuali hanya tukang mandiin, ya, artinya yang bukan mahram yang sejenis. Dan juga masuk untuk membantu adalah mahram pihak keluarga yang sejenis selama masih ditemukan. Tafadhol, ini adalah perwakilan dari keluarga ahli waris jenazah seorang lelaki. Kemudian selanjutnya untuk jenazah ditaruh di atas dipan pemandian dalam keadaan terlentang, di mana wajah menghadap ke arah kiblat, di mana diletakkan wajah menghadap ke arah kiblat, bukan di arah kiblat. Ya, wajah menghadap ke arah kiblat. Ya, demikian, karena kiblat di sana, maka wajah mengarah ke arah kiblat, di mana demikian. Ya. Kemudian tangan diletakkan di samping seperti yang kita lihat. Sebelum itu lemaskan bagian persendihan, yang mana hal ini sudah dilakukan ketika setelah sakaratul maut. Jenazah ketika akan dimandikan juga dilemaskan bagian badan-badannya, bagian persendiannya. Sehingga setelah itu diambilkan tutup kain berwarna yang sifatnya tipis sehingga bisa menembus air dan berwarna agar tidak menjiplak ketika basah. Nah, maka ini adalah contoh kainnya yang sangat lebar, karena kain ini tidak hanya menutupi bagian atas jenazah, tetapi dimasukkan sampai ke bagian bawah. Jadi ketika nanti mayit itu dimandikan, dibolak-balik, bagian bagian daripada jenazah ini tidak terlihat auratnya. Kemudian selanjutnya adalah membuka pakaian, di mana membuka pakaian jenazah yang jenazah mati di dalamnya adalah bisa dengan menggunakan semisal gunting. Nah, kita lihat di sini ada gunting untuk membuka pakaian jenazah.
Dilakukan dengan lembut, dengan pelan, berhati-hati. Baik. Setelah jenazah pakaiannya dilepaskan dan selesai, kemudian ditarik bagian pakaian jenazah tadi tanpa terlihat aurat besar atau aurat kecil jenazah. Setelah itu lanjut saja adalah menyiapkan 3 ember kayu. Selanjutnya adalah menyiapkan 3 ember maksud kami dengan gayungnya, yang mana setiap ember ini, ya ini embernya, yang mana setiap ember ini air dari ember pertama adalah air bersih suci mensucikan, air dari ember kedua adalah air yang dicampur dengan sabun, ya, dan juga beberapa daun bidara atau daun sirih. Ya, jadi ini adalah air untuk membersihkan. Kita lihat proses pencampurannya, dimasukkan ke dalam air. Sabun tadi adalah sabun yang lembut. Kemudian selanjutnya ember ketiga adalah dicampur dengan kapur barus yang telah dihaluskan atau digulak. Ya, kapur barus ini ditaburkan ke dalam air sehingga nanti ada digunakan di akhir sesi pemandian jenazah. Diangkat ya, karena akan memandikan jenazah. Bahkan jika memandikan dalam keadaan memakai imamah misalkan, maka imamah tersebut lebih baik untuk dilepas ya. Selanjutnya memakai sarung tangan. Najis pertama kali dilakukan adalah mendudukkan jenazah. Baik, bisa didudukkan secara pelan-pelan, kepala terjaga, pundak bagian sangat berat itu. Kemudian setelah itu tanpa membuka aurat bagian belakang, salah satu daripada tukang mandi ini memencet bagian perut jenazah, di mana bagian tengah itu dipencet dari arah atas, dipencet ke arah bawah, sehingga ketika dipencet itu keluarlah kotoran-kotoran yang tersisa di dalam perut jenazah yang mungkin akan mengakibatkan cepatnya busuk jenazah di dalam kuburan tadi. Dibersihkan sehingga keluar semua kotoran tadi. Setelah itu kita istinjai jenazah ya. Diistinjai dengan bantuan sejenis kain yang digunakan bukan di tangan kanan tapi di tangan kiri, dan di situ terlihat bagian lutut jenazah diangkat sedikit, di mana di situ mulailah diistinjai dengan bantuan, setelahnya segera mensucikan dari sisa-sisa kotoran yang saat dipencet itu keluar semua. Maka setelah suci jenazah dari najis, selanjutnya adalah mensucikan jenazah daripada hadas besar sebab kematian. Maka yang pertama dilakukan adalah niat memandikan jenazah. Ya, niat memandikan jenazah. Setelah tukang mandiin meniatkannya, kemudian setelah itu mandikan jenazah dengan air putih diratakan sebanyak 3 kali. Tafadhol, di mana meratakan air ini tidak asal diratakan, tetapi dimulai dengan 7 bagian, dimulai dari kepala. Setelah bagian kepala disiram air suci mensucikan, dilanjut dengan bagian badan atas kanan, dimulai dari dada, terus hingga sampai ke jari jemari. Dilanjut dengan bagian tangan kanan, dimulai dari ujung jari hingga ke pundak. Selanjutnya bagian yang keempat yang dibasuh adalah bagian badan atas kiri jenazah. Ya, dibasuh dari dada memanjang hingga jari jemari. Dilanjut, baru setelah itu jenazah diputar balikan dengan cara yang keenam yang dimandikan adalah